percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve! Halo, goedemiddag sahabat Katoliku keren. Selamat datang di negeri kincir angin, Belanda. Yeah! Seperti apa sih perjuangan umat Katolik Belanda dan benarkah Belanda telah menjadi negara mayoritas ateis? Penasaran kan? Langsung saja. 1. Sejarah. Pada abad keempat hingga abad ke-6 terjadi migrasi besar, di mana suku-suku kecil yaitu Celtic, Germanic, Romawi, digantikan oleh 3 suku utama Germanik, yaitu Frank, Frisia, dan Saxon. Suku yang paling kuat adalah suku Frank, yang kemudian banyak diantaranya yang memberi diri dibaptis menjadi Katolik pada masa pemerintahan Raja Clovis pertama sekitar tahun 500. Karena pengaruh suku Frank begitu kuat, maka sebagian besar wilayah berada di bawah kerajaan Frank termasuk Belanda. Umat Katolik semakin berkembang hingga didirikan beberapa keuskupan untuk melayani umat. Menurut tradisi, uskup pertama di Belanda berasal dari kota Maastricht yang kini menjadi ibu kota dari provinsi Limburg, salah satu dari 12 provinsi yang berada di Belanda. Kerajaan Frisia yang hidup di pesisir tetap menjadi penyembah berhala, tetapi kemudian ditaklukkan oleh Charles Martel dan wilayahnya dimasukkan ke dalam kerajaan Katolik Frank setelah pertempuran Born pada tahun 734. Bagian utara wilayah Belanda diubah menjadi wilayah misi dari orang-orang Katolik kerajaan Anglo-Saxon. Di antara para misionaris ini ada 2 orang kudus terkenal, yaitu Santo Willibrordus dan Santo Bonifacius, yang aktif mewartakan iman Katolik hingga berdampak pada sebagian besar penduduk bertobat dan dibaptis menjadi Katolik. Mereka kemudian menjadi martir dan dihormati dalam gereja Katolik. Iman Katolik semakin bertumbuh subur di Belanda hingga pada tahun 1522, pemimpin baru gereja Katolik sedunia yang terpilih adalah Paus Adrianus ke-6 yang berasal dari Belanda. Hingga saat ini, ia adalah satu-satunya orang Belanda yang pernah menjabat sebagai paus. Pada tahun 1568, Belanda melakukan pemberontakan demi memperoleh kemerdekaan dan memisahkan diri dari wilayah kerajaan Spanyol. Pada tahun 1580, Belanda melarang agama Katolik dan melarang segala peribadatan dan karya gereja Katolik di negaranya. Pada tahun 1648, Belanda resmi diakui merdeka dari kerajaan Spanyol yang diperoleh setelah perang selama 80 tahun, memberontak untuk memisahkan diri dari kerajaan Spanyol. Sejak berakhirnya perang kemerdekaan ini, umat Katolik di Belanda yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan ekonomi dan budaya di bagian selatan Belanda semakin mengalami tekanan dan diskriminasi oleh pemerintah Protestan Belanda. Sejak reformasi Protestan dan kemerdekaan Belanda hingga sampai abad ke-20, umat Katolik Belanda sebagian besar berdomisili di wilayah selatan dan menjadi mayoritas. Namun, dengan pergeseran populasi modern dan meningkatnya sekularisasi serta gelombang ateis, wilayah-wilayah ini cenderung semakin tidak didominasi oleh umat Katolik, akibat banyak yang beralih menjadi ateis. Tak hanya itu, Belanda yang merupakan negara basis mayoritas Protestan juga mengalami hal yang sama namun lebih dramatis, di mana penganut Protestan menurun lebih tajam di Belanda menjadi ateis, sedangkan penurunan penganut Katolik tidak terlalu tajam, hingga berdampak pada perubahan demografi agama penduduk Belanda. Setelah tahun 1970, Gereja Katolik Belanda melakukan berbagai pembaharuan kehidupan menggereja, seperti penekanan pada konsep dan menghidupi tradisi Katolik demi menangkis sekularisasi dan ateisme yang berkembang pesat di Belanda. Kesenjangan budaya antara selatan dan utara masih ditemukan di Belanda, di mana wilayah selatan Belanda merupakan basis Katolik, sedangkan di wilayah utara Belanda basis Protestan. Namun, wilayah selatan Belanda yang mayoritas Katolik menjadi wilayah penyumbang kemajuan perekonomian negeri kincir angin Belanda. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, umat Katolik Belanda mendirikan lebih banyak karya sosial yang terpisah dari karya sosial milik pemerintah, seperti mendirikan sekolah-sekolah Katolik, siaran TV dan radio Katolik, rumah sakit Katolik, dan partai Katolik. Hal ini sebagai bentuk perlawanan untuk melawan diskriminasi pemerintah Belanda yang berasal dari kalangan Protestan terhadap gereja Katolik, bahkan juga gereja Ortodoks di Belanda, dan sebagai bentuk untuk membebaskan umat Katolik dari pengucilan sosial yang terjadi di Belanda.
Dalam periode antara tahun 1860 dan 1960, kehidupan dan institusi gereja Katolik berkembang pesat di Belanda. Selama periode ini, jumlah umat Katolik Belanda tumbuh pesat bahkan mendekati jumlah jemaat Protestan akibat banyak penduduk Protestan Belanda yang beralih menjadi Katolik karena melihat karya gereja Katolik yang luar biasa di negaranya. Tak hanya soal teologi, gereja Katolik mewujud nyatakan iman melalui karya sosial untuk membangun bangsa. Pada tahun 1971, agama Katolik akhirnya menjadi mayoritas di seluruh negara Belanda setelah berabad-abad menjadi mayoritas Protestan. Selain karena banyaknya penganut Protestan yang beralih menjadi Katolik, tapi juga akibat gelombang ateisme yang menghantam Belanda. Gelombang ateis di abad 20 dan 21 ini menghantam seluruh umat Kristen Belanda, baik Katolik maupun Protestan, namun pertahanan gereja Katolik lebih kuat dibandingkan gereja Protestan, hingga membuat banyak penganut Protestan yang didominasi oleh aliran Calvinis dan aliran Lutheran beralih menjadi ateis. Di awal abad 21, tepatnya sejak tahun 2014, Belanda berubah menjadi negara mayoritas ateis atau tidak percaya adanya Tuhan dan tidak beragama. Hal ini menjadikan Belanda merupakan negara kedua di Eropa yang menjadi ateis setelah negara Estonia yang telah menjadi ateis. Negara yang dulunya basis Protestan yang kuat itu pada akhirnya lenyap dan kini Protestan menjadi minoritas kecil di wilayahnya sendiri, yaitu Belanda. Banyak anak muda Protestan Belanda meninggalkan gereja. Tak hanya gereja Protestan, gereja Katolik juga mengalami hal yang sama. Meski pada tahun 1971, Katolik sempat menjadi mayoritas di Belanda menggantikan Protestan. Namun ateis lebih kuat sehingga berganti menjadi mayoritas ateis. Namun dari segi penduduk yang beragama, Katolik masih tetap menjadi mayoritas di Belanda, dan dari segi keseluruhan, Katolik menjadi mayoritas kedua di Belanda setelah ateis sejak tahun 2015. Kini, umat Katolik Belanda terus berjuang menghidupi iman dan menjadi pertahanan terakhir kekristenan Belanda yang kuat melawan gelombang ateisme. 2. Wilayah gerejawi. Statistik Gereja Katolik Belanda tahun 2018, umat Katolik Belanda tersebar di 9 wilayah gerejawi. Rinciannya sebagai berikut. Untuk ritus Latin Roma seperti Indonesia, umat Katolik tersebar di 7 keuskupan dan 1 ordinariat militer, yaitu keuskupan khusus untuk mereka yang merupakan umat Katolik yang berasal dari kalangan militer. Kemudian ada ritus Timur, dan di Belanda hanya terdapat 1 ritus Timur, yaitu ritus Timur Bizantin, dalam gereja partikular Yunani Ukraina. Terdiri atas 1 keuskupan, di mana keuskupan Yunani Ukraina ini tidak hanya mencakup umat Katolik ritus Timur di negara Belanda, tapi juga 4 negara lainnya, yaitu Belgia, Luxembourg, Swiss, dan Prancis. Statistik Gereja Katolik tahun 2018, umat Katolik Belanda tersebar di 665 paroki, lebih sedikit dibandingkan jumlah paroki yang ada di Indonesia. 3. Petugas pastoral. Statistik Gereja Katolik Belanda tahun 2018, petugas pastoral sebagai berikut: 1.814 pastor, 355 diakon, 1.604 frater, dan 3.617 suster. Belanda termasuk negara yang memiliki calon pastor atau imam yang banyak di dunia atau yang disebut diakon. 4. Umat. Demografi agama penduduk Belanda yang dilansir dari data pemerintah sebagai berikut. Untuk tahun 2015, ateis 50% dan telah menjadi mayoritas di Belanda sejak tahun 2014, Katolik 24%, Protestan 15%, Ortodoks dan Anglikan 5%, Islam 5%, agama lainnya 1%. Di tahun 2019 terjadi juga perubahan demografi agama. Ateis dari 50% naik menjadi 52%. Katolik dari 24% turun menjadi 17%. Protestan dari 15% tetap menjadi 15%. Ortodoks dan Anglikan dari 5% naik menjadi 7%. Islam dari 5% turun menjadi 1%. Dan agama lainnya dari 1% menjadi 8%. Kita masuk pada kekristenan di negara Belanda. Belanda terkenal sebagai negara Protestan kuat di dunia. Namun di abad 19 hingga abad 21, negara Protestan itu berubah menjadi negara ateis. Rincian kekristenan di Belanda sebagai berikut. Di tahun 1879, 62% penduduk Belanda merupakan Protestan dan menjadi mayoritas, 36% Katolik, 0% Anglikan dan Ortodoks, sehingga total umat Kristen Belanda mencapai 98%.
Di tahun 1947, populasi umat Kristen Belanda turun dari 98% turun menjadi 83%, dengan rincian Protestan turun dari 62% menjadi 42%, Katolik 36% naik menjadi 39%, Anglikan dan Ortodoks naik dari 0% menjadi 2%. Di tahun 1971, Protestan mengalami penurunan yang tajam di Belanda kembali. Dari 42% turun menjadi 36% dari penduduk, Katolik 39% naik menjadi 41%, sehingga mengakibatkan jumlah umat Katolik Belanda melampaui jumlah jemaat Protestan Belanda, dan akhirnya tahun 1971 Belanda menjadi mayoritas Katolik. 0% Anglikan dan Ortodoks, sehingga total umat Kristiani 77%, meski mengalami penurunan namun umat Katolik berkembang pesat di Belanda kala itu. Di tahun 2000, Protestan turun lagi dengan tajam dari 36% menjadi 21%, Katolik 41% turun menjadi 32%, dan Anglikan dan Ortodoks naik dari 0% naik menjadi 8%, sehingga kekristenan hanya 61% dan juga mengalami penurunan. Dan di tahun 2014, Protestan 21% turun jauh jadi 16%, Katolik 32% turun jadi 24%, dan gelar Belanda sebagai negara yang berubah dari mayoritas Protestan ke negara mayoritas Katolik sejak tahun 1971 digantikan dari Katolik menjadi ateis, dan Katolik menjadi terbesar kedua di Belanda. Anglikan 8% turun menjadi 6%, dan kekristenan berkurang menjadi 46%. Di tahun 2019, ateis tetap menjadi mayoritas di Belanda dengan rincian, untuk kekristenan 39% dari penduduk dan turun lagi, dengan rincian 15% Protestan mengalami penurunan, Katolik juga turun 17% dari 24%, dan Anglikan Ortodoks mengalami kenaikan sedikit jadi 7%. Kita masuk pada kekatolikan di negara Belanda. Statistik Gereja Katolik Belanda tahun 2018, umat Katolik Belanda mencapai 4.340.495 umat atau mencakup 25% dari penduduk Belanda yang berjumlah 17,3 juta penduduk. Jumlah umat Katolik Belanda ini lebih sedikit dibandingkan umat Katolik Indonesia, di mana jumlah umat Katolik Indonesia hampir 2 kali lipat dari jumlah umat Katolik Belanda atau sekitar 8,3 jutaan. Adapun histori jumlah umat Katolik di Belanda sebagai berikut. Di tahun 2003, umat Katolik Belanda mencapai 4,5 juta umat atau mencakup 28% dari penduduk dan tetap menjadi mayoritas di Belanda. Kemudian di tahun 2015 turun menjadi 3,9 juta umat akibat banyak yang beralih menjadi ateis atau mencakup 23% dari penduduk. Dan di tahun 2018 karena semangat Gereja Katolik dalam bermisi dan pembaharuan kehidupan menggereja yang dihidupi oleh Gereja Katolik, maka umat Katolik di Belanda naik dari 3,9 juta umat naik menjadi 4,3 juta umat, atau dari segi persentase naik kembali menjadi 25% dari penduduk. Hal ini membuat Gereja Katolik satu-satunya kekristenan yang mengalami peningkatan umat. Sedangkan untuk jemaat Protestan, umat Anglikan, dan umat Ortodoks turun sangat pesat di Belanda. Adapun data dari pemerintah dan gereja begitu berbeda. Di tahun 2018, data dari pemerintah 17% merupakan umat Katolik, sedangkan data dari gereja 25% merupakan umat Katolik. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan data antara pemerintah dan gereja, banyak umat Katolik yang hanya terdaftar di gereja dan tidak mau terdaftar di sipil atau pemerintah agar tidak membayar pajak gereja, serta banyaknya baptisan baru menjadi Katolik namun baru terdata secara gereja. 5. Gedung gereja. Berikut ini beberapa gereja-gereja Katolik yang berdiri dengan kokoh dan indah di negara Kincir Angin. Gereja-gereja Katolik ini kami bagi ke dalam 2 status, yaitu basilika dan katedral, di mana jumlah basilika di Belanda terdapat 28 gereja. Basilika ini statusnya di atas gereja katedral. Dan beberapa basilika yang ada di Belanda sebagai berikut. Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Martinus Icres, Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Yohanes Laren, North Holland, Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Laurentius Rotterdam, Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Antonius Padua, Breda,
dan Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Nicholas Amsterdam, di mana gereja ini terletak di ibu kota negara Belanda, yaitu Amsterdam. Kita masuk pada gedung gereja Katolik di Belanda yang berstatus sebagai katedral atau pusat keuskupan. Ada 10 gereja. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Bavo, Haarlem. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Katarina Utrecht. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Georgius, Limburg. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yosef, Kloninge. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia kehidupan umat Katolik di negara Belanda. Pertahanan terakhir kekristenan Belanda melawan ateisme. Sungguh sangat dahsyat ya gelombang ateisme di Belanda, hingga Belanda yang dulunya mayoritas Protestan kuat, kemudian menjadi mayoritas Katolik, lalu di tahun 2014 telah beralih menjadi mayoritas ateis. Bahkan negara kedua di Eropa yang menjadi mayoritas ateis setelah negara Estonia. Semoga kiranya umat Katolik di Belanda terus menjadi pembawa kabar sukacita Injil, dan semoga kiranya umat Katolik di negeri kincir angin terus menjadi terang bagi kekristenan Belanda. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di Jelajah Umat Katolik episode selanjutnya. Salve!